Aparat penegak hukum tidak bisa bergerak sendiri dalam hal ini. Mereka harus bergerak bersama dengan masyarakat. Langkah untuk menindak peredaran minuman keras ilegal ini harus melibatkan dua pihak. Selain pihak aparat terkait, tentu peran aktif dari masyarakat sekitar juga sangat dibutuhkan untuk melakukan penindakan ini. Dari sisi penegakan hukum, semestinya pemerintah daerah memiliki perda yang bisa memberikan efek jera kepada para pelaku yang terlibat. Kerjanya berbeda. Jualan ini udah berapa lama? 2 bulan. Bapak jualan apa? Obat. Tapi Bapak udah pernah kemarin. Nggak kapok? Obat itu nanti membunuh warga Cirebon. Orang Cirebon jadi bodoh. Otaknya nggak bisa mikir. Pengen orang Cirebon jadi bodoh. Keras yang selama ini kita lakukan razia, yang selama ini kita lakukan penyitaan, yang selama ini juga kita lakukan penegakan hukumnya, yang masih dijual ya di wilayah hukum Polresta Cirebon, atau di Kabupaten Cirebon ini. Nah, ini menjadi PR kita semua ya. Setiap bulan selalu kita amankan terus, tetapi tidak bisa memberhentikan aktivitas mereka. Nah, oleh karena itu saya mohon dengan sangat hormat kepada pemerintah daerah Kabupaten Cirebon juga bisa melakukan langkah-langkah yang signifikan, apakah itu berupa penutupan tempat usaha atau penyegelan tempat usaha, baik itu rumah, warung, toko, dan lain-lain, agar mereka tidak lagi ya mengedarkan minuman keras ini baik pabrikan maupun tradisional kepada warga masyarakat Kabupaten Cirebon, termasuk anak-anak generasi muda kita. Selama ini, penanganan kasus miras hanya dikenakan tindak pidana ringan yang memiliki beberapa kelemahan. Salah satu ancaman hukuman yang relatif ringan, kurungan maksimal 3 bulan, yang mungkin tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, penahanan tidak dilakukan terhadap pelaku tipiring, yang bisa mengurangi efek pencegahan dari hukum. Ya, di Kabupaten Cirebon tidak ada ruang bagi pengedar, peredaran miras, obat-obatan terlarang, narkotika, dan lain-lainnya. Kita gempur, kita berantas setiap harinya, kami razia. Tapi karena miras ini perdanya tipiring, ya, ancaman ini hanya tipiring denda, nah kami juga minta pemerintah daerah untuk turun dan bertindak tegas untuk melakukan penutupan, penyegelan, dan lain-lain terhadap rumah-rumah, warung-warung yang ada di wilayah hukum kami, agar mereka tidak lagi menjual, mengedarkan miras terutama ya, termasuk kalau pengedar narkoba ya pasti kita habisi. Dan kami juga mengajak kepada seluruh warga masyarakat ya, ayo kita lindungi warga masyarakat kita, jangan sampai kita hancurkan negara kita dengan membiarkan peredaran miras, peredaran narkotika, peredaran obat-obatan berbahaya masih merajalela di wilayah kita. Pada beberapa kali kesempatan, pihak aparat menghubungi dan mengundang beberapa organisasi masyarakat untuk berperan menyaksikan secara langsung acara penindakan dan penyegelan tempat penjualan minuman keras ilegal ini. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan masyarakat sekitar merasa keberatan dengan berdirinya warung-warung penjual minuman keras ilegal tersebut. Ya, Polresta Cirebon tentunya tadi pesantren kilat, kami juga tetap melakukan penegakan hukum yang tegas ya terhadap para pelaku pengedar miras ini, dan kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang merehabilitasi untuk para penyalahguna narkotika, narkoba, psikotropika, dan obat-obatan. Kemudian tentunya dengan tokoh agama kita bahu-membahu untuk menjalin kerjasama agar tokoh agama ini juga gencar untuk mencerahkan hati keimanan dari warga masyarakat kita, tidak terjerat penyalahgunaan narkoba, peredaran miras, termasuk juga mengedarkannya. Komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras ilegal terus ditegaskan. Pihak kepolisian tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi peredaran miras.
Siapapun dari mulai pengecer hingga produsen skala besar akan ditindak. Polri bersama dengan pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya. Operasi Cipta Kondisi yang digelar secara rutin berhasil mengungkap beberapa kasus peredaran miras dan mengungkap distributor, bahkan pabrik-pabrik miras ilegal. Selain penindakan, pihak kepolisian juga mengencarkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya miras oplosan melalui media sosial, penyuluhan di sekolah, dan kerjasama dengan tokoh masyarakat dan pusat rehabilitasi. Semua yang menjual, yang mengedarkan, yang mengkonsumsi juga kita tindak. Jadi tidak ada yang tebang pilih, hanya warung-warung kecil yang kita tindak, yang menjual minuman, jamu, alkohol, enggak. Semua yang lewat pun di wilayah kami razia. Karena pernah ada yang lewat dari wilayah lain, wilayah provinsi lain melewati wilayah kami tindak. Ya, programnya yang tadi saya sampaikan, kerjasama dengan pihak-pihak yang mengelola untuk rehabilitasi agar mereka bisa direhabilitasi, termasuk untuk pencegahannya kami melakukan patroli gitu ya, kerjasama dengan pemerintah daerah untuk bertindak tegas yang tadi menyegel tempat-tempat usaha tersebut agar mereka tidak lagi menjual barang-barang yang diharamkan atau barang-barang yang melanggar hukum ini. Peredaran miras oplosan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial dan kesehatan. Polisi berada di garis depan dalam melindungi masyarakat dari ancaman ini. Namun, keberhasilan mereka sangat bergantung pada sinergi dengan masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Hanya dengan kerjasama lintas sektor, peredaran miras oplosan bisa diberantas secara menyeluruh.